Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ahmad Farhan Al-Rozak, NPM 2014 4300034. Di sini saya telah mengerjakan tugas dari ujian akhir semester di mata kuliah statistik, dan di sini saya sudah mencari datanya yang berjudulkan efektivitas metode eksperimen dalam pembelajaran terhadap siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Lampung Jaya. Ya, langsung saja ke rumusan masalah. Oh ya, dan ini saya mencari tentang data dua kelompok sampel berpasangan. Langsung kita ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu adalah apakah metode eksperimen berpengaruh terhadap pembelajaran statistik di kelas 7 SMP Negeri 1 Lampung Jaya. Sedangkan hipotesisnya metode eksperimen berpengaruh terhadap pembelajaran siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Lampung Jaya. Dan di sini saya sudah membuat data mentahnya, ya itu seperti data awal dan data akhir, yang dimana data ini berjumlahkan ada 25 data. Maaf, ada 24 data. Dan di sini sudah ada semua nilai-nilainya. Kemudian untuk mencari data atau hasil dari nilai-nilai tersebut, kita langsung saja menggunakan aplikasi SPSS. Dan ini berikut ada caranya. Yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah membuka aplikasi, maka akan muncul pada lembar data view. Pada lembar view, masukkan data di atas ini ke dalam SPSS dan kemudian akan kita hitung. Sini kita perbesar agar lebih jelas. Ini sudah kita masukkan di dalam SPSS. Kemudian langkah ketiga yaitu pada lembar variabel view, kemudian atur nama kolom, tipe label seperti gambar di bawah. Seperti ini, kita masuk ke variabel view, kemudian kita buat labelnya itu protest dan post test. Kemudian langkah keempat adalah pada lembar variabel view, klik analyze, lalu compare ke means, kemudian pilih paired sample test, yaitu kita masuk ke variabel view, dan di mana setelah masuk ke variabel view ini, kita mengeklik analyze ini, kemudian kita masuk ke compare means, lalu kita klik paired sample test. Setelah itu, lanjut ke langkah kelima, maka akan muncul seperti gambar di bawah ini. Klik pada bagian pretest, kemudian tekan tombol panah di tengah kotak. Lakukan juga pada bagian post test, kemudian tekan OK. Nah, setelah kita mengeklik yang ini tadi, paired sample test, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita klik
pretest, lalu klik tanda panah yang di sini di tengah, maka akan hasilnya keluar di sini, variabel pertama. Kemudian kita lakukan kembali langkah tersebut di post testnya, kemudian kita klik lagi tanda panah yang di sini, lalu akan keluar hasil variabel 2. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah ke-6, maka akan muncul hasil data sebagai berikut. Seperti ini. Setelah kita mengklik OK pada bagian kelima tadi, maka akan keluar hasil seperti ini. Hasilnya itu adalah paired sample statistik, kemudian paired sample correlation, dan lalu paired sample t-test. Kita lanjut. Maka dari langkah-langkah tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasannya hasil dari data yang kita cari, yaitu t-test dan post-test, hasilnya minnya seperti ini, dapat kita lihat. Kemudian pada output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik dari kedua sampel pretest dan posttest. Setelah paired sampel statistiknya kita dapatkan, kemudian kita ambil juga hasil dari paired sample correlation, yaitu output kedua merupakan hasil korelasi atau hubungan antara kedua data pretest dan posttest. Kemudian lanjut ke hasil dari paired sample t-test. Dari sini kita mendapatkan hasil yaitu signifikan 2 Tailed, hasilnya yaitu 0,980, dan di mana itu dapat kita simpulkan bahwa hasil dari 0,980 lebih besar dari 0,05, dan apabila hasilnya itu lebih dari 0,05 maka data akan diterima. Dan lalu dapat kita simpulkan juga bahwa HO diterima karena hasilnya lebih dari 0,5. Diketahui bahwasannya nilai sig 2 Tailed sebesar 0,980. Itu artinya lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulan dari hasil yang kita cari tadi dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata antara pembelajaran siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Lempung Jaya pada data pretest dan posttest. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.